Ibadah kita pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Tugas Penatua Ninik, Penatua Sumarno, Penatua Richard, Penatua Gigi, serta Penatua Hendrata. Pemandu pujian Saudara Agra dan Ibu Yurita, pengiring pujian Saudari Jeska dan Saudari Natasha, pengisi pujian Lux Santus Melodia, pendoa Ibu Dian, multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudara Sugeng, dan juga Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Presentasi program Satu Dalam Kasih. Bapak, Ibu ada dari rekan kita, Ibu Erna dari tim LAI akan menyampaikan program Satu Dalam Kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan oleh jemaat maupun majelis jemaat GKI Cipinang Elok. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk bisa bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bukan memperkenalkan karena saya yakin bahwa GKI Cipinang Elok sudah kenal, tapi kembali lagi mengingatkan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia mempunyai program Satu Dalam Kasih. Sebuah program yang menjawab kerinduan, doa, dan harapan dari saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok tanah air, mereka yang belum memiliki Alkitab sampai saat ini dan mereka rindu sekali untuk bisa memiliki Alkitab. Kita saksikan tayangan video berikut ini. Betapa indahnya di atas bukit-bukit, langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik. Aneken mo natuin aumen ibu selama tombok nuga manesen ustin ofet nokau. Now yakin karena ustin nokau talat sampai tombok nuga manesen usisen hek nokau. Sepanjang tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia bersama para mitranya bekerja sama untuk menjembatani kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara melalui program Satu Dalam Kasih. Pada tahun 2024, program Satu Dalam Kasih kembali hadir untuk mewujudkan kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya sebanyak 155.000 eksemplar dengan biaya 16.275 juta bagi umat Tuhan di daerah berikut ini. Lau Baleng, Kepulauan Mentawai, Seruyan, Lauje, Kalumpang, Mamo Salato, Lamaholot, Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amabi Oeveto Timur, Waijewa, Aimando Padaido, Asmat, dan Kamoro. Kami sangat bersukacita dan menyambut baik menerima Alkitab ini melalui LAI, dan kami tahu ada orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu donatur di seluruh Indonesia di mana saja. Kami sampaikan dengan segala syukur, kami berterima kasih dan berdoa kiranya Bapak Ibu yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saluran berkat untuk pengadaan Alkitab ini senantiasa diberkati Tuhan. Untuk di daerah-daerah lain boleh mendapatkan kabar baik melalui pengadaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Bapak dan Ibu, di akhir tahun 2023
kami, tim LAI dan ada beberapa donatur yang ikut ambil bagian, kami datang ke satu kabupaten yaitu Kabupaten Asmat untuk menyampaikan 30.000 Alkitab dan bagian-bagiannya kepada jemaat Tuhan, baik untuk gereja Protestan maupun juga gereja Katolik, karena mayoritas di sana adalah Katolik. Yang mengharukan bagi kami adalah bagaimana antusias dari masyarakat, dari umat di Asmat itu untuk menantikan Alkitab. Seorang pendeta dari Nias sudah 13 tahun melayani di sana. Saat kami datang dan dia menyampaikan sambutan, dia berkaca-kaca mengatakan, "Ibu, 80% jemaat kami belum punya Alkitab." Dan rasanya ketika tim datang, kami seperti mendapatkan satu kegembiraan yang luar biasa. Doa kami sekian lama terjawab sudah. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu, saya baru tahu bahwa sebelumnya, sebelum Injil masuk ke tanah Asmat, tahun 1958, masyarakat di sana masih berperang dan masih makan daging orang. Tapi setelah Injil masuk dan mereka diajar untuk mengasihi, maka mereka tidak lagi melakukan itu. Barangkali kita tidak berpikir bahwa satu dukungan Alkitab yang kita berikan itu akan mengubah orang lain. Tapi saya bisa menyaksikan bagaimana firman Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengubah bukan hanya kehidupan pribadi, tapi kehidupan satu masyarakat, yaitu di Asmat. Sekali lagi mari bersama saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berdoa bagi program ini. Untuk mewartakan, karenanya Bapak dan Ibu diberikan satu e-flyer, silakan untuk diambil, silakan untuk menyampaikan kepada handetolan, saudara-saudara kita yang belum pernah mendengar program ini. Paling tidak melalui dukungan yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu dan saudara-saudara kita yang lain, maka sebenarnya kita sudah menjadi pewarta kabar baik bagi masyarakat, bagi saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya dan mari kita lakukan gerakan DWD, doakan, wartakan, dan donasikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Erna atas pelayanannya buat umat Tuhan di seluruh Indonesia. Kami mengundang Penatua Richard juga Ibu Erna ke depan. Secara simbolis kami dari Jemaat GKI Cipinang Elok menyerahkan dukungan untuk program Satu Dalam Kasih sebesar 22 juta rupiah untuk pengadaan 209 Alkitab. Terima kasih atas pelayanannya, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya baru saja menyampaikan presentasi, sudah langsung Tuhan jawab melalui Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus.
Bapak Ibu, Saudara-saudara, ibadah kita pada minggu pagi hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta dengan saudara-saudara sekalian satu persatu. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang buat yang pertama kali datang. Ada yang baru pertama kali datang ke Cipinang Elok? Nah, selamat datang ya. Dan kita senang sekali, nggak terasa ya Bapak Ibu. Sekarang udah bulan Juni. Rasanya gimana? Udah tengah tahun. Berasa banget belakangan hari ini panas, bener? Panas rasanya? Panas ya. Tapi yang pasti kita diajak untuk hatinya tetap hangat ya. Lalu kita mau diajak juga untuk mencari Tuhan ya. Kita diajak mengawali bersama dengan Yesaya 55. Di sana ayat ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan juga orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mungkin kita bukan orang jahat ya, tetapi di antara kita tidak ada orang yang tidak bersalah, tidak ada orang yang tidak berdosa. Berita gembira buat kita adalah carilah Tuhan, maka kita akan diampuni. Kita mau mengatakan tiap hari kita butuh Tuhan, tiap jam kita butuh Tuhan. Kita nyanyikan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam Bapak Ibu udah ada di pertengahan tahun.
kita mungkin udah ngejalanin banyak hari-hari yang tidak selalu menyenangkan. Ada yang namanya sukacita, tapi ada juga yang namanya duka cita. Ada ketika kita merasa senang, tapi ada kalanya kita merasa dikecewakan. Ada kalanya kita merasa sebel. Ada kalanya kita merasa mangkel. Ada kalanya kita merasa marah. Tadi ya kalau cuacanya makin panas, kayaknya juga bikin kondisi hati kadang-kadang bikin tambah cepat emosi juga ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku tidak ada di antara kita yang tidak pernah bersalah. Tapi lagu tadi mengatakan Tuhan tiap jam Dia mendengar dan Dia mau kita datang kepadanya dalam suka, duka, dan keadaan apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau kenal kami karena Engkau Bapa buat kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang ada bersama kami di tengah-tengah setiap musim yang kami jalani. Kalaupun kami sedang kesal, jengkel, marah, kecewa, Engkau tahu. Kalaupun kami sedang cukup gembira, ya kami merasa lumayan bersyukur, Engkau juga tahu. Engkau kenal kedalaman hati kami. Engkau kenal juga kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami. Karena itu ya Tuhan, kalaupun kami bukan orang-orang yang jahat banget, tapi kami ngaku kalau kami salah. Kami bersalah kepada Tuhan, kami bersalah kepada sesama kami. Mungkin perkataan kami menyakiti orang lain. Mungkin pikiran kami, praduga kami, itu juga menusuk hati orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami buat apa yang kami lakukan, pikirkan, ungkapkan lewat kata dan perilaku. Baik itu kepada Tuhan maupun juga kepada orang-orang di sekitar kami. Kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan kami, adik atau kakak kami, mertua ataupun juga menantu kami. Siapapun yang ada di rumah kami, Tuhan ampunilah kami. Dengarlah akan permohonan kami ya Tuhan, dan basuhlah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, hapuskan segala dosa dan salah kami. Oleh karena penebusan sempurna yang kami terima lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib untuk menyelamatkan kami. Kami berdoa dan memohon di dalam namanya. Amin. Kita juga ingin mengiringi doa kita, pengakuan kita dalam lagu. Kita nyanyikan, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan
Kepada kita yang bersalah disampaikan berita anugerah pengampunan dosa. Diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai satu kepada yang lain. Bapak Ibu, kita nyanyi sama-sama dengan gembira sambil bertepuk tangan. Diajak untuk hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Karena itu kita mau bilang Tuhan itu begitu mengasihi kita. Jadi kita juga bergembira dan menyatakan kasih Tuhan kepada yang lain. Karena kasih-Nya padaku, kita nyanyikan dengan gembira. Tadi dengan bersama-sama Ibu Erna menceritakan atau menjelaskan kita bisa berbagi dan melayani lewat mendukung pelayanan lembaga Alkitab. Ya, dari kita yang ada di sini mungkin ada sekitar 200 orang, anggaplah mewakili gereja kita satu orang satu ya, ada 209 Alkitab buat orang-orang yang membutuhkan Alkitab. Tapi sekarang ada juga anak-anak dari Lux Santus ya mau mempersembahkan pujian. Nah, lagu yang mereka nyanyikan coba kita simak sama-sama ya lewat permainan musik mereka mau mengatakan mereka juga siap untuk berkarya buat Tuhan. Silahkan Lux Santus.
Luxantus Melodia. Ada yang mau menyampaikan sesuatu dulu? Silahkan. Selamat pagi, shalom semuanya, Bapak Ibu dan Umama semua. Kami dari Luxantus Melodia, saya Andrew. Saya Marvin. Saya Yosafat. Saya Abel. Saya Sherlyn. Saya Elis. Kami akan mempersembahkan lagu Stand Up for Jesus. Terima kasih.
Iya Bapak Ibu, jadi sebagian ini adalah anak-anak remaja kita ya, Andrew, Sherlyn ya. Ada juga pra-remaja ya, Angel, teman-teman yang lain ya. Sebagian besar mereka anak-anak pra-remaja dan remaja kita. Dan hari ini ada pertemuan OTM juga dengan teman-teman pra-remaja. Jadi mereka juga akan langsung ke F9 ya. Itu sebabnya mereka diizinkan untuk lebih awal ya, sebelum khotbah. Oke, jadi selamat, mereka akan segera bergabung ke F9 untuk kebaktian remaja. Di sana bersama juga ada pertemuan para orang tua. Kita akan melanjutkan, kita melihat bahwa selalu setiap orang mau bangkit untuk Yesus ya. Tadi lagunya ya, Hai Bangkit Bagi Yesus. Melakukan sesuatu, berkarya sesuatu, maka kita perlu diperlengkapi. Ya, diperlengkapi dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami digerakkan, ketika kami diajak serta untuk melakukan sesuatu, mendukung pelayanan dengan berbagai cara. Tapi lebih jauh dari itu kami tahu Tuhan, Engkau ingin kami melekat erat, Engkau ingin kami bertumbuh, Engkau ingin kami punya relasi dengan Sang Pemelihara, Pencipta, bahkan pemilik hidup kami. Hari ini kami ingin merenungkannya bersama. Kami tahu Tuhan firman-Mu begitu kaya. Ketika kami pernah membaca bagian Alkitab ini, kami ingin membacanya juga dari satu sudut pandang yang lain. Kami mohon terangi hati dan pikiran kami. Kami mohon kuasai hati dan pikiran kami supaya Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami. Kami juga memohon Engkau yang menolong akan pelayan firman-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Engkau memakai dia seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kerinduan untuk HPDT ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Entah kenapa di dalam mempersiapkan ini saya justru diingatkan pada bagian dari pokok anggur yang mungkin kita udah pernah baca dan sering baca ya. Tapi sambungannya ya. Nah, Yohanes 15. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang udah menyiapkan di rumah, terus terang saya mengganti bacaannya. Yohanes 15 ayat 8 sampai 17. Kemudian nanti kita akan membaca satu bagian lagi, Kisah Rasul pasal 10 mulai ayat 44 sampai 48. Nah, ketika kita mungkin udah pernah baca bagian ini, tapi saya mengajak kita mencoba melihatnya dari satu sudut pandang lain. Saya akan membaca dari bagian terjemahan 2, TB2 ya. Yohanes 15 mulai ayat yang ke-8. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kita lanjutkan. Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 mulai ayat yang ke-44 sampai ayat ke-48. Kisah Para Rasul 10 mulai ayat 44. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehlah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang hidup dengan memberlakukan firman Tuhan dalam kesehariannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, di bulan Juni, Juli, Agustus itu kita sebut sebagai bagian dari minggu-minggu biasa. Khusus di Cipinang Elok, 3 bulan ini kita punya tema masing-masing ya. Tapi saya ngomong yang paling konkret dulu, tema kita bulan Juni. Tema kita bulan Juni adalah pertumbuhan pribadi. Jadi 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Tema kita apa? Pertumbuhan pribadi. Oke ya. Jadi nggak ngikutin buku-buku lain yang dari sinode atau dari manapun. Kita punya paket tema tersendiri ya. Pertumbuhan pribadi. Bapak Ibu ini udah tengah tahun. Kalau ditanya pertumbuhan pribadi, mungkin betul ya. Kita ngalamin tantangan hidup. Kita ngalamin permasalahan hidup. Pertanyaannya, apakah itu membuat kita bertumbuh? Atau justru membuat kita patah arang? Membuat kita merasa kecewa, membuat kita merasa aduh Tuhan kenapa begini banget sih jadi orang Kristen. Tahu gitu Maya, saya gak memilih jadi orang Kristen. Kayaknya orang lain itu loh, rumput tetangga selalu lebih hijau, betul Bapak Ibu? Ya, kalau kita mencoba membandingkan dengan orang lain lalu kita bilang katanya Tuhan baik tapi kenapa saya ngalaminnya kayak begini? Nah, di situ persoalan ada tantangan hidup. Apakah pergumulan itu membawa kita makin dekat, makin bertumbuh, atau membuat kita makin jauh dari Tuhan? Itu pilihan kita. Kadang ada orang yang merasa Tuhan gak adil banget sih. Lalu, boleh dong ngambek sama Tuhan gitu. Ya, dengan caranya lah dia akan memilih untuk ngambek sama Tuhan ya. Saya nggak sebutin ya Bapak Ibu entah saudara meniru itu gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang mau bilang coba kalau saya begini Tuhan mau marah nggak sama saya. Nah ini nih Bapak Ibu nih. Termasuk kemarin ini sebenarnya saya cari satu film ya. Karena kan ada peristiwa pembunuhan tragis 8 tahun lalu yang difilmkan. Ketika saya pikir saya mau cari film itu nggak taunya udah nggak ada lagi. Akhirnya Senin kemarin saya lihat satu film yang lagi main itu adalah Tuhan izinkan aku berdosa. Menarik juga ya. Tapi judulnya menarik loh Bapak Ibu. Tuhan izinkan aku berdosa. Ya, dan ternyata itu diangkat dari sebuah novel. Dan konteksnya adalah cara beriman, hidup keagamaan tetangga sebelah. Ya, nah singkatnya tuh adalah bagaimana dia ngambek sama Tuhan. Dia pengen tahu Tuhan akan marah nggak sama saya kalau saya begini.
Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak mencoba begitu ya. Mendingan kita mah nggak usah lah mencobai Tuhan. Tuhan marah nggak sih sama kita kalau kita begini, begitu, begono gitu kan. Kita sendiri nih justru diajak untuk belajar sesuatu yang membuat kita makin dekat sama Tuhan. Di tengah-tengah segala persoalan hidup yang banyak banget. Saudara, kemarin mungkin saudara menerima ya ada WAG atau ada apalah yang kiriman dari teman-teman gitu kan. AI itu udah canggih banget ya, luar biasa. Orang tuh makin AI itu udah bisa beremosi gitu ya. Luar biasa macam-macam. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara tetap aja ya punya keterbatasan dan bikin tambah serem sebenarnya. Di mana manusia? Di mana harkat manusia? Kalau manusia udah bisa diwakilin sama sesuatu yang lain. Kemarin kalau nggak salah Pak Sulis kirim ya. Oh iya ya Cina tuh udah bisa bikin robot ya buat perang. Jadi orang memang nggak usah perang. Robotnya aja kita suruh perang. Terus diproduksi banyak banget. Tapi kan berarti pengen perang juga ya. Udah nyiapin kayak begitu ya. Kalaupun ada teknologi tapi menyeramkan Bapak Ibu. Nah dalam kondisi-kondisi itu kita harus bilang sebenarnya tantangan hidup itu adalah ketika kita mau belajar untuk makin mengerti. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita di dunia sekarang ini? Terutama ketika kita ngadepin masalah yang macam-macam itu. Nah saudara-saudara saya mau mengajak justru kita melihat dari satu tokoh nih. Makanya tadi saya minta izin untuk menggunakan bagian Alkitab ini. Kita mungkin kenal Simon. Kemarin pembinaan sama pemuda Muti dan kawan-kawan Muti yang tadi ya yang bicara tentang summer camp. Ternyata Simon bukan orang tua loh. Bukan orang yang parubaya, enggak. Simon mungkin masih 20-an. Kayaknya Simon tuh beneran masih muda-muda dan lebih muda dari Tuhan Yesus pastinya. Betul Bapak Ibu? Kalau ditanya murid-murid Yesus sebenarnya juga orang-orang muda. Ya, orang-orang muda yang mau mungkin masih punya idealisme tertentu atau masih punya respon-respon reaktif tertentu ya. Waktu itu tanggal 19 Mei kalau nggak salah saya mengajak kita melihat sebenarnya komunitas orang-orang itu kayak apa sih. Ada orang yang bilang gitu, Simon itu memang seorang pemimpin tapi minta maaf ya mulutnya tuh mesti disekolahin juga. Bapak Ibu kira-kira tahu ya maksudnya apa kira-kira ya. Dia gampang banget reaksinya, spontan banget reaksinya. Sampai juga dia bisa menyangkal berapa kali? 3 kali. Padahal nih ya, padahal sebelum dia menyangkal dia ngomong apa? Nah ini yang kita lihat. Lukas 22, ini pakai Alkitab manapun bisa kita lihat. Lukas 22 ayat 33, kita coba baca bareng Bapak Ibu ya. Lukas 22 ayat 33, ini reaksinya Simon loh. Beneran ya reaksinya Simon. Lukas 22 ayat 33, gampang banget diingatnya ya. Jawab Petrus, ayo kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Jadi waktu Simon tuh dikasih tahu sama Tuhan Yesus, aku tuh nanti bakal begini, bakal begini, akan ngadepin penderitaan, kesulitan dan segala macam. Terus Simon bilang apa? Enggak ya, enggak. Pokoknya ya, tenang aja. Selagi masih ada aku Tuhan, aku bahkan rela masuk penjara. Mati bersama-sama dengan Engkau. Tapi di bagian lain, ketika hari itu terjadi, krisis itu muncul, murid-murid kocar-kacir, berani kenal pun kagak. Bilangnya gak kenal. Aku bukan bagian dari mereka. Aku gak kenal. Aku gak ngerti maksud kamu apa sih. Itu Simon. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita mungkin mau mengatakan di antara kita juga mungkin bukan orang yang terlalu berani. Mungkin kalau kita jadi Simon juga mungkin akan melakukan yang sama. Tapi persoalannya adalah ketika Roh Kudus bekerja, ketika hari Pentakosta itu terjadi, ketika sekarang Simon udah ngerti mereka dipanggil menjadi rasul, ada yang beda. Ada yang beda, bedanya apa? Yang tadi yang kita baca di Kisah Para Rasul 10.
Pada waktu itu sebenarnya tiba-tiba saja Simon juga mengalami sesuatu yang namanya penglihatan. Kisah Para Rasul 10, Bapak Ibu boleh baca, lihat lagi. Kalau lihat dari bagian ayat-ayat pertama, nanti di rumah bisa dibaca juga ya. Ini sebenarnya ada sesuatu yang membuat Simon belajar, justru lewat tantangan, justru lewat masalah. Dikisahkan di situ Simon lagi lapar, ya. Ayatnya yang ke-10, 11, ya. Simon lapar dan kepengen makan, Kisah Rasul 10. Lalu apa yang terjadi? Dia tahu dia orang Yahudi, dia tahu pantangan-pantangan makan orang Yahudi, kalau udah dilarang itu ya dilarang. Tapi yang turun, yang di atas yang dia lihat itu adalah pelbagai jenis binatang yang enggak boleh dimakan sama orang Yahudi. Sehingga kalaupun Simon lapar, Simon kepingin makan, dalam penglihatan itu Simon mau mengatakan enggak deh ya. Pokoknya selapar-laparnya saya tidak akan makan. Ayat 14, pasal 10 Kisah Rasul. Yuk kita baca bareng. Tetapi Petrus menjawab, 1, 2, 3. Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Simon pokoknya keras, Simon pokoknya bilang enggak. Kalaupun lagi lapar banget Tuhan, saya dikasih lihat yang begini saya enggak bakal makan. Pernah Bapak Ibu? Enggak usah susah ya. Penatua Hendrata tadi pernah, tadi baru melakukannya di konsistori. Pokoknya tidak ada daging. Sekalipun saya lagi lapar, tapi kalau rotinya daging, saya tidak makan. Ya betul ya Pak Hen ya? Iya, tiap kita mungkin punya satu nilai yang kita bilang pokoknya begini enggak. Pernah enggak Bapak Ibu kita akan mempertahankan nilai itu mati-matian. Kalau kita bilang pokoknya ini saya enggak mau ini. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata itu adalah satu penglihatan yang mengajak Simon belajar sesuatu. Di tempat yang lain, ada seorang malaikat datang kepada Kornelius. Bapak Ibu Saudara, Kornelius ini bukan orang Yahudi. Ya, Kornelius ini penafsir mengatakan pertama dia seorang perwira pasukan Roma. Oke, ya. Punya jabatan tinggi. Kedua dia memang orang jujur dan saleh. Ya. Dan ketiga memang dia takut akan Allah. Jadi kalau dia beragama ya dia lagi belajar. Dia lagi belajar untuk menjadi seorang Yahudi yang baik. Karena yang dia lakukan adalah dia menolong pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Dia juga cukup dekat dan cukup dikenal oleh orang-orang Yahudi. Menarik. Justru si Kornelius ini yang mengalami didatangi malaikat. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya malaikat itu bukan datang sama orang percaya. Malaikat itu justru datang sama orang yang enggak kenal sama Tuhannya. Enggak kenal tentang kekristenan. Enggak kenal tentang Taurat. Enggak kenal. Nah yang menarik adalah justru Kornelius didatengin, lalu Kornelius harus mengutus orang ke rumah Petrus ya atau ke tempat orang lalu mencari Petrus. Petrusnya harus datang ke rumah Kornelius, itu makan waktu 3-4 hari. Dan Petrus kemudian baru ngeh, ternyata penglihatan itu membuat ia harus belajar. Keselamatan bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang yang di luar sana. Sama seperti yang tadi kita lakukan dengan penyerahan Alkitab. Kita mau untuk berita sukacita itu makin tersebar ke banyak tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang paling menarik adalah perubahan dari tokoh kita si Simon itu. Ternyata sekarang dia bukan orang yang gampang reaktif ya. Wih, aku akan mati bersama engkau. Aku rela dipenjara bersama engkau. Enggak gitu tuh. Waktu dia ngalamin ada yang dia lihat aneh nih. Ini apaan sih? Saya enggak pernah makan kayak gini nih. Tapi lalu dia diem dulu. Dia mikir dulu.
ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa Tuhan? Lalu kemudian dia tahu, oh ada orang datang. Ada orang yang kemudian Tuhan suruh dia sampai ke rumah Kornelius. Di rumah Kornelius udah kumpul semua saudara-saudara lain yang juga bukan orang Yahudi, orang-orang asing. Tapi perlu untuk Petrus memberitakan Injil kepada mereka. Tadinya tuh Petrus akan bilang apa? Haram gua ke rumah orang yang bukan Yahudi. Dia selalu akan mengatakan ini pasti untuk orang Yahudi. Makanya kalau di Alkitab akan dikenal Paulus itu untuk orang-orang yang bukan Yahudi, Petrus lebih banyak untuk orang yang Yahudi. Tapi momen inilah Petrus diubah. Cara pandangnya diubah, mindsetnya diubah. Ya, nilai-nilainya diubah. Dia justru mau melihat, oh ternyata ya malaikat Tuhan itu malah kepada Kornelius yang bukan Yahudi. Dan dia ya harus yang mengubah dirinya. Bukan orang lain yang harus berubah. Pertama-tama Petrus yang harus berubah. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu, ternyata memang persoalan itu membuat kita bijak. Persoalan dan tantangan itu justru membuat kita mengubah cara pandang kita. Itu yang dialami Petrus. Tapi kembali kita lihat, kenapa Petrus bisa seperti itu? Kalau dia pakai pikirannya sendiri, kalau dia pakai apa yang dia pandang baik menurut dirinya sendiri, itu nggak kejadian. Kornelius, orang-orang yang ada di rumahnya nggak akan ngalamin itu. Petrus justru bisa berubah karena ada sesuatu. Karena dia mau melekat kepada pokok anggur yang benar. Karena dia mau melekat kepada Kristus. Karena dia mau bergantung penuh kepada Kristus. Nah ini yang saya ajak untuk kita lihat. Sebenarnya ini kebutuhan kita. Waktu kita ngalamin persoalan Bapak Ibu, bukan kita harus lari dari persoalan itu. Enggak. Waktu kita ngalamin persoalan justru kita diajak untuk makin bergantung erat pada Tuhan. Karena persoalan itu mendidik kita, mengajak kita untuk makin melekat erat kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita membuka Yohanes 15 yang tadi saya coba bacakan. Bapak Ibu pasti tahu gambaran tentang pokok anggur. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Jadi katanya ayat yang ke-8 kesimpulannya, Bapakku dipermuliakan ketika kamu berbuah banyak. Tapi satu yang Tuhan minta. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku telah mengasihi kamu. Tuhan cuma minta satu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu pembaruan, kalau kita bisa melewati satu persoalan hidup, kalau kita bisa menang dari segala pergumulan, itu karena kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu yang dilakukan juga oleh Petrus. Karena kemudian dilanjutkan di ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, semuanya ini mendatangkan sukacita. Semuanya ini mendatangkan kebaikan. Dan sama seperti Yesus sudah mengasihi kita, maka kita diajak untuk tinggal di dalam kasihnya. Hari ini kita diajak melihat bahwa sebenarnya yang Yesus mau adalah kita berhasil. Yang Yesus mau adalah kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Cuman satu kata kuncinya, melekat erat tinggal di dalam kasih-Nya. Lalu ketika kita bilang kita ngalamin macam-macam loh. Betul, kita ngalamin macam-macam tapi kita tidak pernah kehilangan pegangan. Kita ngalamin macam-macam yang berat, kita ngalamin persoalan yang kadang-kadang juga belum selesai-selesai, betul. Tetapi kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-14, Yohanes 15. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat. Aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa.
Ketika kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, maka yang sedang kita lakukan adalah kita berelasi menjadi sahabat. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau yang pertama di dalam hidup menurut saya pesan dari bagian firman Tuhan ini adalah relasi. Bukan pencapaian. Bukan soal bagaimana kita bisa berhasil dalam segala sesuatu. Tetapi persoalannya adalah kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau mencapai itu, pelihara relasi. Yang pertama adalah relasi, melekat erat tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu bisa minta apa aja. Kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu bisa menghasilkan apa aja yang memuliakan Bapa di sorga. Jadi hari ini kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan itu sahabat. Kita berelasi karena dia sahabat. Tuhan itu gak pernah memperbudak kita dan memperlakukan kita sebagai hamba. Tuhan itu sahabat. Dia tahu apa yang baik buat kita. Dia mau ceritakan itu kepada sahabatnya. Ya, di kelompok PI hari Kamis kemarin ya, Pak Sulis, Bu Lili, lalu mungkin ada juga Pak Napi Tupulu yang baru datang di PI kita kemarin Kamis. Kita sempat belajar, kok bisa ya, betul ya, Tuhan tuh bisa ngobrol loh sama Abraham seperti seorang sahabat. Dan itu disebut sebagai doa syafaat Abraham buat Sodom dan Gomora. Gimana kalau cuma 40, gimana kalau cuma 30, gimana kalau cuma 20. Tuhan ngajakin Abraham berdialog dan Abraham bisa tawar-menawar sama Tuhan. Pokoknya Sodom Gomora mestinya selamat ya. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan itu punya rencana yang baik ke depan. Mau ngomong apa, mau menjadikan apa, ngajak ngobrol sama Abraham. Itu relasi. Ya. Nah dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, kita juga diajak melihat. Ada gak sih orang yang mau mati buat kita, untuk keselamatan kita? Ternyata ada. Dan itu yang dilakukan Yesus. Karena Yesus tidak melihat kita sebagai sesuatu yang harus disia-siakan. Justru dia melihat kita sahabatnya yang harus diselamatkan. Saya mau mengajak kita nyanyi nanti satu lagu. Tapi saya mau ceritain dulu lagu ini. Lagu ini ditulis oleh Anna dan Susan. Sebenarnya Anna dan Susan itu anak pengacara yang kaya banget. Tetapi karena krisis ekonomi pada waktu itu tahun 1837, ayahnya ini akhirnya harus menjual rumah. Rumah besar mereka jual. Sebelum pengalaman itu ternyata istri, jadi mamah dari Anna dan Susan ini meninggal. Pengalaman-pengalaman yang pahit buat dua orang anak remaja atau dua orang gadis remaja ini. Tapi Anna dan Susan waktu itu tinggal di satu pulau yang mau gak mau mereka harus belajar mandiri. Jauh sederhana hidupnya, alat transportasinya naik perahu. Saya membayangkan kayak perahu kelotok, mereka harus ke pasar ya pakai perahu itu. Karena memang tinggal di pulau yang cukup jauh. Belajar gak bisa ke sekolah. Ya, belajar juga di rumah. Belajar mandiri di rumah dan di situ dia membaca, menulis dan mereka juga menulis satu lagu. Ketika mereka punya masalah dalam hidup, kehilangan mama. Ketika mereka juga jatuh miskin. Tapi mereka tidak pernah kehilangan relasi dengan Tuhan. Dan dalam keadaan inilah ke depan ternyata lewat tulisan-tulisan Anna, Susan, buku-buku mereka bisa produksi dan mereka bisa hidup, survive di tengah-tengah keadaan mereka. Lagunya kita kenal, kita nyanyi bareng-bareng. Yesus sayang padaku. Bapak Ibu ada yang gak bisa lagu ini? Bisa ya, kita nyanyi pelan-pelan ya. Bait pertama kita nyanyi bareng-bareng. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ketika kita sakit, Yesus sayang pada kita. Bait kedua kita nyanyikan sama-sama. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbuka. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait ketiga, siapa yang sakit boleh nyanyi lebih keras lagu ini. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait keempat ditutup bersama-sama. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, hatiku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Iya Bapak Ibu, bait pertama, bait kedua mungkin yang sangat umum, dia menebus dosa kita. Tapi bayangkan Ana dan Susan, dua anak gadis remaja yang nggak punya ibu, lalu dia menjalani hidup sehari-hari di dalam kesederhanaan, kemiskinannya. Ketika mereka sakit, apa yang mereka ingin rasakan? Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Kalaupun nanti aku akan kembali kepada Bapa di sorga, seperti yang dialami oleh ibunya. Ana mau mengatakan, ya suatu saat nanti aku kembali ke rumah Bapa di sorga. Dalam segala keadaan, Yesus sayang pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan cuma kepada Ana dan Susan yang menulis lagu ini. Bukan cuma kepada Cornelius, bukan cuma kepada Simon yang sekarang sudah berubah cara memandangnya. Apakah kita mau punya hubungan yang akrab dengan Tuhan? Apakah kita mau menjaga relasi dengan Tuhan? Ketika Tuhan begitu sayang pada kita. Bagaimana kita memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan? Kapan kita mau berdoa? Kapan kita mau memelihara jam doa kita di rumah? Dengan anak atau dengan keluarga kita atau dengan pasangan kita? Kapan kita mau membaca satu ayat aja satu hari di rumah? Apa artinya kehadiran Yesus yang kita alami tiap-tiap hari? Justru di dalam kesulitan hidup kita, kita ingat satu hal, Dia selalu bersamaku. Sampai suatu saat kita pun akan kembali bersamanya. Mari kita memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan itu. Karena Dia sanggup mengubahkan kita. Dia sayang pada kita melampaui segala sesuatu yang lain. Dia mau menjadikan kita sahabat dalam segala keadaan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan menutup dengan berdoa. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dari Alkitab kami belajar. Tuhan mengasihi kami. Itu sebabnya ada Alkitab. Berkati Lembaga Alkitab Indonesia dalam segala pelayanan mereka.
Dan hari ini pun kami belajar. Alkitab itu menyentuh hati kami. Untuk kami punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena hidup ini bukan soal pencapaian, betapa kami sukses. Tapi bagaimana justru dalam hubungan dengan Tuhan, kami bisa mencapai apapun. Mengalami apapun di dalam keselamatan dan kasih Tuhan. Mampukan kami terus mengalami Tuhan secara pribadi tiap-tiap hari, tiap-tiap saat di suka duka hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku pengakuan kita bersama-sama dengan umat segala tempat. Dengan mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dipati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan saat ini kami ingin berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami maupun bangsa negara kami. Kami mau berdoa secara khusus buat Oma Betsy yang ada di rumah, Ibu Maria Eling Dharma dalam segala keterbatasannya, Tuhan yang dampingi dan sertai bersama dengan Yanti putrinya. Kami juga saat ini mau berdoa buat mereka yang lanjut usia, buat Ibu Erni, buat Ibu Tina Gunawan. Kami mendoakan Ibu Hilda Rusli supaya terus Tuhan pulihkan, demikian juga Ibu Marta Mulyadi. Dan kami juga mendoakan buat Ibu Rina Huta Barat. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan. Dia sedang menjadi survivor dari CA-nya. Kami juga mohon Tuhan terus memberikan kekuatan dan pemulihan. Kami juga mendoakan untuk Ibu Esti, Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan untuk menghadapi berbagai tindakan medis yang ada di depannya. Kami juga mau mendoakan mereka yang sedang menjalani terapi, Ibu Pingkan, Ibu Endang yang ada di Medan. Kami juga mendoakan Ibu Rini, kami mau mendoakan buat Bapak Tarminto, kami mendoakan Pak Untung Tobing, juga Pak Tony Magani, juga buat Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman, dan juga buat Kak Pram. Bapak, kami mungkin belum menyebutkan nama-nama yang lain, Engkau mengenal mereka, Engkau juga mendampingi keluarga dan mereka yang sedang sakit. Hari ini secara khusus kami juga mendoakan buat keluarga besar dari almarhum Ibu Meta Hambali, baik itu Yeni maupun juga adik dan kakaknya, karena mereka kehilangan mama terkasih. Tuhan, Kau juga yang mendampingi mereka yang ada di Semarang, Tuhan juga yang menolong buat semua yang dipersiapkan berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa bersama-sama untuk pergumulan berbagai daerah yang sudah terkena bencana beberapa waktu lalu. Baik itu karena erupsi gunung maupun juga banjir bandang dan beberapa bencana-bencana lainnya. Kami mendoakan mereka yang sedang berpulih dan juga gereja-gerejamu yang ada di sana. Tuhan juga yang berkati dan tolong mereka. Hari ini kami juga bawa Tuhan GKI Melur yang ada di dalam Klasis Jakarta Timur, gereja tetangga kami ini. Engkau juga yang menolong bagaimana mereka mengembangkan SDM, bagaimana pelayanan tetap berlangsung di sana. Kami menyerahkan mereka dan pergumulan mereka juga dalam tangan Tuhan. Dan kami mau bawa ya Tuhan seluruh pergumulan kami masing-masing. Baik itu anak-anak yang sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir ataupun juga kami yang sedang melanjutkan dengan berbagai tugas pekerjaan kami, baik itu di kantor, usaha dagang, atau kami yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
Kami juga yang sedang berusaha untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, atau anak-anak kami, keponakan kami, cucu kami, ataupun juga orang-orang muda yang sedang mencari pasangan hidup, atau kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan. Tuhan, Engkau yang paling tahu dengan segala keadaan kami. Kami percaya Engkau menjadi sahabat kami. Kami percaya Engkau yang ada bersama kami dalam setiap momen pergumulan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau yang terus menguatkan kami. Engkau yang terus juga menolong kami melihat satu persatu persoalan itu membawa kami makin dekat dengan Tuhan. Inilah pergumulan kami, inilah doa kami. Kami bawa semua di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam tiap ibadah bersama jam 9, persembahan akan kita edarkan lewat kantung persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KJ 298 Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik.
Mari kita nyanyikan kembali lagu berikutnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah mengasihi kami. Engkau yang lebih dulu memanggil kami, memilih kami, dan memeteraikan Roh-Mu Kudus, Roh-Mu yang kudus dalam hati kami, supaya nyata kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Ajar kami ya Tuhan, mengenal Engkau lewat hubungan pribadi lebih dekat. Ajar kami ya Tuhan, mendengar suara-Mu ketika Engkau memanggil kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk rindu datang kepadamu. Jangan biarkan kami ya Tuhan larut di dalam masalah-masalah kami, tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan sudah menyambut kami. Dan Engkau yang juga yang boleh menolong kami pada hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh memberikan persembahan yang kami terima dari Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya ketika kami boleh memberi, kami boleh melihat siapa yang kami layani, siapa yang kami puja, dan kepada siapa ya Tuhan persembahan ini kami bawa. Supaya banyak orang lagi, orang-orang yang diselamatkan tidak hanya kami, tapi juga orang-orang yang boleh mengenal Tuhan lewat pelayanan kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Engkau saja ya Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, di akhir dari ibadah kita menemukan Tuhan mau datang ke dunia. Tuhan mau repot-repot menyelamatkan kita untuk satu alasan. Ia mau kita punya relasi yang akrab, hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau memelihara itu. Justru ketika kita makin mengalami beban berat, kita makin butuh Dia. Kita harus makin akrab dengan Dia. Dan Dia mengatakan kita semua satu persatu, mungkin boleh sebut nama kita masing-masing Bapak Ibu ya. Diana boleh nyebut nama yang lain, Jessica, Pak Richard, semua masing-masing. Kita ini miliknya siapa? Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih dunia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Umat Tuhan, mari sekarang kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita pulang melanjutkan keseharian kita dengan satu bekal pesan Tuhan yang sayang pada kita, Tuhan ada bersama kita dan ingin kita selalu dekat dengan Dia.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 362 ayat 3, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kebaktian hari ini selesai, umat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Amin. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan di slide akan ditayangkan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.